Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Hendra Bagol. Channelnya seputar jual beli mobil bekas. Oke teman-teman dan saudara-saudaraku, di video kali ini saya akan membuat konten atau prediksi tentang kenaikan harga mobil bekas yang cukup relatif agak tinggi di atau menjelang tahun 2022 kemarin sampai tahun 2022 menjelang lebaran ya. Harga mobil bekas yang tadinya kemarin semasa musim pandemi cukup lumayan terjun bebas, sekarang di tahun 2022 ini cukup agak naik kembali ya. Oke, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan, ini adalah prediksi dari saya, yang mungkin menyebabkan harga mobil bekas agak melonjak agak tinggi. Apa saja faktornya atau apa saja prediksinya? Saksikan video ini, jangan sampai kalian skip biar tidak ketinggalan ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe dan klik tombol like jika menyukai video ini, dan aktifkan tombol lonceng serta follow Instagram saya @hendrabagol ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Faktor yang pertama atau prediksi yang pertama, kita bahas harga mobil bekas ya. Kita berbicara harga mobil bekas ya. Kalau kita berbicara harga mobil bekas, tentu saja apapun yang dinamakan barang bekas itu tidak mungkin lepas dari harga barunya. Salah satu contohnya juga mobil bekas itu sendiri ya, tidak bisa lepas dari harga mobil barunya. Jadi prediksi saya, faktor yang pertama yang menyebabkan harga mobil bekas sekarang ini tidak stabil atau mengalami kenaikan di menjelang lebaran tahun 2022 ini, mungkin penyebabnya dari harga mobil barunya itu sendiri. Yang saya dengar dari beberapa sumber, memang harga mobil baru untuk tahun 2022 mengalami kenaikan kira-kira 15 sampai 30 juta ya. Jadi itu faktor yang pertama. Selain itu, faktor yang kedua ini dari imbasnya, mungkin imbas PPNBM yang diberlakukan di tahun-tahun kemarin ya. Tentunya teman-teman masih hangat sekali diingatan adanya program pemerintah 0% PPNBM mobil baru ya teman-teman. Jadi tentu saja ada imbasnya ke mobil bekas ya. Program pemerintah yang menerapkan 0% pajak ya, PPNBM yang kita kenal. Nah, faktor yang kedua ini cukup terasa jauh ya, cukup terasa imbasnya, tapi memerlukan waktu yang tidak langsung terasa, karena kita tahu sendiri untuk PPNBM sendiri itu berlaku sekitar tahun 2019 akhir ya, 2020, dan baru terasa kenaikan harga mobil bekas di tahun 2022 seperti itu. Kendati demikian, baik lagi harga mobil bekas itu untuk kalian yang lagi cari mobil bekas, baik lagi ke seperti apa dan bagaimana kondisi keseluruhan mobil bekas itu sendiri yang kalian mau beli ya, ataupun yang kalian incar. Jadi kalau berbicara mahal dan murah tentu saja itu relatif ya teman-teman. Jadi baik lagi ke kondisinya. Nah, tadi kita sampai ke nomor 2 ya, prediksi kita yang nomor 2. Lalu prediksi yang selanjutnya, harga mobil bekas yang sekarang tidak stabil atau relatif agak mahal ya. Itu saya prediksi dari gampangnya semua orang bisa melihat iklan ya. Dengan sekarang zaman digitalisasi ya. Jadi dengan gampangnya semua orang bisa melihat patokan harga mobil melalui internet maupun Android maupun smartphone-nya. Jadi itu sangat berpengaruh ke harga mobil bekas itu sendiri. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika seorang yang mempunyai mobil dia mau menjual mobil bekasnya, tentu saja sekarang bisa diakses melalui beberapa platform iklan ya, melalui handphonenya. Jadi dia menyesuaikan akhirnya seperti itu. Jadi
berpengaruh sekali ya. Akhirnya sekarang tidak ada selisih antara mobil dari pemakai langsung ataupun dari penjual, itu hampir sama sekarang untuk saat ini teman-teman. Jadi pandai-pandai kalian mau dari pemakai maupun pedagang cari mobil, yang penting ingat di kondisi mobilnya. Jadi harga mobil itu sangat relatif karena pada saat ini menjelang lebaran tahun 2022 harga mobil sangat tidak stabil, yang cenderung malah agak mahal ya. Jadi untuk kalian pintar-pintar memilih kondisi dalam segi mobil itu sendiri. Oke, prediksi saya yang nomor 3 tadi, bila kalian belum mengerti, intinya seperti ini. Sekarang teman-teman dimanapun kalian berada, sekarang dengan zaman digital gampang sekali untuk mengklik atau mencari pasaran mobil bekas. Coba kalian praktekkan di Facebook maupun di beberapa platform iklan lainnya. Kalian klik mobil tertentu dengan tahun tertentu, di situ akan keluar ya. Kalian googling juga bisa gitu. Jadi saya rasa cukup berpengaruh faktor nomor 3 juga. Namun baik lagi, ini hanya disclaimer saya ya, hanya prediksi saya. Jadi ini sudah barang tentu bukan faktor yang memang real gitu ya. Buat kalian yang punya prediksi sendiri atau punya perkiraan sendiri kenapa di tahun 2022 ini mobil bekas relatif atau cenderung agak mahal, buat kalian yang tahu bisa silahkan ditambahkan di kolom komentar. Indahnya berbagi ilmu lewat jejaring sosial media ya. Lalu tadi sudah sampai faktor yang nomor 3. Faktor yang terakhir, saya rasa harga mobil bekas di tahun 2022 ini yang cenderung agak mahal tidak lain dan tidak bukan karena mobil barunya itu sendiri. Ada beberapa mobil yang memang untuk pemesanannya harus inden ya, agak lama. Jadi mungkin itu tadi imbas yang berkaitan dengan faktor yang kedua ya, seperti itu. Jadi inden yang cukup lama menyebabkan para pemakai berburu mobil bekas lebih banyak, seperti itu. Namun baik lagi, untuk para pencari mobil bekas semakin banyak, tidak imbang dengan mobil bekasnya yang dijual itu sendiri ya. Jadi apa sih yang kalau dinamakan itu, banyak customer yang mau cari tapi barangnya tidak ada, nyarinya susah, seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan mobil bekas di tahun 2022 ini, apalagi ini menjelang lebaran ya, tentu saja momen ini dimanfaatkan beberapa pedagang juga ya di momen-momen seperti ini. Jadi itu prediksi saya juga, itu menyebabkan harga mobil bekas cenderung lebih mahal. 4 prediksi tadi belum tentu juga betul, belum tentu juga salah, dan untuk kalian yang tahu silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, semoga kalian yang lagi cari mobil bekas cepat ketemu.